Dan kalau sudah bergaul dengan dunia, Alkitab bilang di situ apa? Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, orang-orang yang tidak setia beribadah. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Barang siapa yang tidak bersahabat dengan Allah, tapi mau bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mereka yang tidak setia beribadah, tidak setia bergaul bersekutu dengan Allah, ia sementara menjadikan dirinya musuh Allah. Dan kalau Anda dan saya jadi musuh Allah, dengar baik, surga tidak tampung musuh. Amin. Surga tampung sahabat. Surga tidak tampung orang Kristen yang bermusuhan dengan Allah. Surga tidak tampung majelis yang bermusuhan dengan Allah. Ada majelis yang dia sudah jadi majelis, tapi masih hidup dalam minum mabok. Naik mimbar mesti minum sama 2 saloki, baru naik bilang, hai, saya lihat semua rata semua. Masa dia tidak minta urapan Tuhan, meminta urapan sopi baru naik. Makanya dia bangun pi. Mari kita baca dari kitab Ruben. Semua orang bilang, ada kitab Ruben di mana? Kau pun Ruben itu. Karena semua begitu disebut salah-salah nama kitab dong. Adalah kitab Ruben. Disebut pasal, ada pasal yang lari lewat, ada pasal yang tidak cukup. Nah ini namanya majelis yang menjadikan dirinya musuh Allah. Bagaimana Allah tampung musuh? Karena itu dengar baik, selama masih di dalam dunia, usahakan supaya jangan jadikan diri musuh Allah, tapi jadikan dirimu sahabat Allah. Amin. Sahabat Tuhan berarti tiap hari Minggu datang ketemu Tuhan. Tiap hari ibadah rayon, datang ketemu Tuhan di ibadah rayon. Ibadah rumah tangga, setia datang ketemu Tuhan dalam ibadah keluarga dalam rumah tangga. Itu penting. Kalau tidak, kita ini ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun baru datang gereja. Itu namanya bukan bersahabat dengan Tuhan, itu musuh Tuhan. Karena jarang ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau sahabat Tuhan, oh selalu ada waktu dengan Tuhan. Itulah akibat yang kedua yang dialami oleh Kain. Ketika dia dikuasai oleh dosa, maka dosa membuat dia menjadi jauh dari hadapan Tuhan, menjadi sangat liar dengan Tuhan dan tidak pernah dekat dengan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini, ada bapak-bapak yang terpaksa masuk gereja karena dia anak baptis. Habis baptis anak hilang lagi, liar lagi dengan Tuhan. Ada bapak-bapak yang terpaksa masuk gereja karena dia punya cucu baptis. Cucu baptis habis bab tua kabur hilang lagi. Nanti sumati baru pendeta bilang begini, kayaknya bab tua bukan kita punya jemaat lah. Ada bilang, soalnya kita punya jemaat, jadi 5 tahun soalnya masuk gereja. Kasihan juga, pendeta juga hampir tidak kenal sama dia. Apalagi, ya, kita belum ngomong Tuhan. Ya. Karena itu dengar baik saudara, ini hal yang kedua. Akibat yang kedua, kalau dosa berhasil menguasai seseorang, dosa membuat kita menjadi orang menjauh dari hadapan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Akibat dosa menguasai Kain yang terakhir, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Pertama Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dengar baik, Alkitab menyatakan yang jelas bahwa Kain itu ketika dikuasai oleh dosa, maka Kain disebut sebagai keturunan dari si jahat. Mengerikan ya, bukan keturunan dari Adam lagi, tapi Kain disebut keturunan dari si jahat. Bapak mau tahu si jahat? Si jahat itu menuju kepada siapa? Wah ini karena tidak tahu jadi makanya. Si jahat itu menuju kepada diri setan atau diri iblis. Ketika dosa menguasai seseorang, maka orang itu akan menjadi bagian dari keturunan si jahat. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Oh. Kalau dosa menguasai kita terus dan bukan kita yang menguasai dosa,
maka kita akan disebut sebagai bagian dari keturunan anak cucu cece si jahat alias si Lucifer, si iblis dan si setan itu. Jadi akhirnya dia orang Kristen, tapi orang Kristen keturunan si jahat. Orang Kristen yang berkarakter setan karena dosa full dalam otak hidup. Bukan kau yang menguasai dosa, tapi dosa lalu menguasai kita. Mengerikan memang. Coba kita lihat apa kata Yohanes dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Matius 3 ayat 7 maksud saya. Matius 3 ayat 7. Mereka yang dikuasai oleh dosa, mereka disebut di dalam Alkitab, Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayatnya yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Dengar baik, Yohanes Pembaptis waktu melihat orang-orang Farisi dan orang Saduki datang kepadanya untuk minta dibaptis, Yohanes berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular." Orang Farisi, orang Saduki ini bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang yang menguasai Taurat, orang-orang terkemuka, orang terdepan dalam setiap kegiatan peribadahan agama Yahudi, orang-orang terhormat dalam kegiatan keagamaan Yahudi. Tapi kenapa Yohanes bilang mereka keturunan ular, keturunan setan? Mereka memang orang-orang aktivis dalam kegiatan peribadahan agama Yahudi, tetapi itu hanya kulit luar saja, itu hanya munafik dari luar, tapi dari dalam setan penuh di dalam, dosa penuh di dalam hati mereka. Makanya kita orang Kristen ini ada yang kelihatan dari luar itu alim-alim, tapi dari dalam hanya Tuhan saya yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak akan terpengaruh dengan tampilan luar kita, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Ada banyak orang yang pandai bersembunyi di balik dari setiap tampilan kemunafikan luarnya. Makanya Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka ini beribadah kepada Tuhan. Markus 7 ayat 6 dan 7 itu jelas di sana. Ya. Ibadah kita menjadi sia-sia, kekristenan kita menjadi percuma kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Karena itu akibat dosa yang ketiga, kita bukan menjadi keturunan ilahi, tapi kita mewarisi keturunan si jahat. Makanya ada orang Kristen itu tukang suanggina, tukang sihir orang, laut akibat mat molo. Itu orang Kristen semua. Orang Kristen semua. Itu kan bikin-bikin itu barang. Kapan hari saya masih di Alor sama si Oma. 2 minggu lalu saya masih ada di Alor. Ya. Saya bilang tukang suang, itu nama bagus-bagus. Ya. Nama Kristen semua, tukang suang, tukang terbang, tukang sihir orang dong itu. Ya. Itu kan pakai buntianak dong itu. Itu orang Kristen semua. Tapi setan tipu mereka dan mereka mewarisi karakter setan. Makanya saya bilang begini, orang Kristen tetapi berkarakter si jahat, berkarakter setan. Karena itu malam ini dengar baik, kalau engkau tidak berkuasa atas dosa dan akhirnya dosa berkuasa atas engkau, maka engkau tidak disebut menjadi orang Kristen berkarakter Tuhan, tapi engkau akan menjadi orang Kristen yang berkarakter si jahat, seperti Kain ini disebut dalam kitab karakter setan, keturunan setan. Yohanes juga bilang orang-orang Farisi, orang Saduki, hai kamu keturunan ular. Ini banyak, hari ini banyak ular di sekitar kita, ular betina, ular jantan. Istri itu dia penggaya dia ular berat, itu ular mai itu. Sehingga dia juga pakai rok pancing dan celana umpan. Setua juga pancing sapa. Umpan tambah sapa, kau waktu dulu jaga juga umpan lagi pancing. Kita hari-hari ini macam-macam di era zaman teknologi ini. Dosa banyak menjebak dan menjatuhkan banyak orang percaya hari ini. Karena ini dengar baik, engkau boleh senang menikmati dosa, tapi saya kasih tahu malam hari ini, kalau dosa sudah menguasai engkau akan disebut keturunan si jahat, bukan keturunan dari keilahian Kristus.
Dengar baik itu. Banyak orang Kristen masuk penjara. Saya sering khotbah di penjara Penfui. Rata-rata 90 sekian persen itu penghuni lapas Penfui itu adalah orang-orang Kristen. Ada yang masuk 3 kali, 4 kali, 5 kali, masuk keluar penjara. Sebegitu ada yang makan puji menusuk tak beta bikin begini bekas napi 10 tahun. Kok bekas napi sejuta terlalu bangga dan bekas napi. Kok napi lu ada makan tambah apa, dapat gaji apa di sana? Tapi banyak orang Kristen ditipu setan dan makan puji bahwa bekas napi dia bikin takut orang. Dan seterusnya. Dosa ketika menguasai kita akhirnya disebut keturunan sejahat. Kasihan juga. Capek-capek jadi orang Kristen, tapi disebut keturunan jahat, disebut keturunan ular beludak. Sebagaimana Alkitab bilang malam hari ini. Karena itu 3 hal ini sekiranya menjadi sebuah bahan refleksi renungan di bulan keluarga yang dicanangkan oleh Sinode Gemit, bahwa bulan Oktober adalah bulan keluarga, bulan di mana kita periksa dalam rumah tangga kita koreksi dalam keluarga kita. Sudahkah kita menjadi keluarga Kristen yang berkuasa atas dosa atau dosa menguasai keluarga kita sekian lama tahun dalam kehidupan kekristenan kita? Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya.